Bapak Ibu, marilah kita mulai forum kita di hari ini dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah rabbina qulubina wa asbahna bi nikmati ikhwanan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'd. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita bisa saling-saling sholat jamaah subuh. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan keberkahan kita sepanjang kita. Kita juga bersyukur kita bisa bersilaturahim pagi hari ini di Masjid Bukharian. Kami mengucapkan ahlan wa sahlan, selamat datang dari Tangerang Selatan ya. Pamulang. Masjid Al-Muhajirin Pamulang, Tangerang Selatan. Ahlan wa sahlan dari Tangerang Selatan kemarin Pak ya? Atau kemarin. Baru sudah bermalam di Jogja ya? Sudah. Oh, alhamdulillah. Semoga sudah tidak terlalu ngantuk begitu ya. Alhamdulillah. Kalau ngantuk, insya Allah ya pasar di pasar di bawah itu siap untuk membuat kita mulai lagi. Bapak Ibu tadi menerima bocor nggak ya Pak Ibu? Sudah. Sudah dibelanjakan belum? Belum. Insya Allah pasarnya masih sampai di jam 8 ini. Aman insya Allah. Aman. Nanti botol itu silahkan digunakan kalau misalkan pengen belanja lebih ya ditambahin dengan uang cash begitu ya. Izin Ustaz. Ya. Kita dari Kadin Kota Pasuruan. Kita sampaikan juga ahlan pasaran nih dari Kadin Kota Pasuruan. Bunga di ST. Berapa orang ya rombongannya? 31. Oh, Masya Allah, 31 ya. Dari Kadin Kota Pasuruan. Yang kebetulan kami berdua nih hari ini, saya Rosidi, kemudian kami Pak Javianto yang ditugaskan untuk membersamai Bapak Ibu semuanya pada kesempatan pagi hari ini. Bapak Ibu, nanti kita sampaikan beberapa komentar ya, atau biar panjang gitu ya. Kemudian kita bisa tanya jawab. Gitu ya. Untuk mengawali ini kami coba putarkan satu video ini dokumentasi dari kegiatan di Jogokarian. Nyaris tidak pernah sepi dari kunjungan orang dengan berbagai kebutuhannya. Ada yang sekedar ingin meminta informasi berbagai aktivitas, atau terkadang mereka yang sedang terpapar masalah di rumah. Inilah Masjid Jogokarian, berada di antara 4.000 penduduk yang tersebar di Kampung Jogokarian, terletak di bagian selatan kota Jogja. Selama ini, kita mengenal masjid sebagai tempat sholat atau peribadatan saja. Namun tidak demikian dengan Masjid Jogokarian ini. Kita ingin menjadikan masjid ini sebuah model masjid seperti zaman Rasulullah SAW, yang tidak sekedar sebagai tempat sholat, tetapi tempat menyelesaikan berbagai problem umat. Apapun masalahnya di dalam kehidupan masyarakat, di lingkungan masjid kita selesaikan melalui masjid, dari masalah ekonomi, sosial, keluarga, keamanan, semua kita layani. Masjid Jogokarian ini kini semakin mendekati seperti fungsi masjid zaman Rasulullah. Masjid sebagai tempat peribadatan, pusat pertolongan umat, tempat menginap para musafir, dan juga sebagai tempat menyelesaikan persoalan masyarakat sehari-hari. Muhammad Jazir ASP adalah tokoh bergerak yang tidak henti-hentinya mendorong masyarakat memanfaatkan
memanfaatkan masjid. Butuh ketauladan untuk menggerakkan umat yang semakin dimanjakan dengan berbagai fasilitas seperti informasi yang demikian terbuka, teknologi yang semakin canggih, yang pada akhirnya memunculkan ideologi baru dan runtuhnya nilai spiritualitas warga. Jazir ASP dengan ketokohan dan ketajaman rasa memotivasi dan menggerakkan warga, terutama para pemudanya, terus berpikir bahwa ada 280 kepala keluarga yang masih hidup di bawah garis kemiskinan wilayahnya. Masjid Jogokarya menjadi rujukan bagi pengelola masjid di Jogja. Tidak lain, bahkan negara tetangga pun bertandang ke sini untuk belajar bagaimana mengelola masjid. Prinsipnya adalah keteladanan. Jadi bagaimana kita dari para pengurus masjid itu memberi contoh bahwa kita harus peka terhadap apa yang sedang diterima sebagai musibah atau persoalan oleh masyarakat itu. Jadi misalnya satu hari datang ke masjid ini sambil buya mengatakan, Ustaz, lapor darurat militer. Lu ada apa? Mau ada perang di rumah saya karena beras habis. Kan? Maka langsung kita sampaikan kepada jamaah pada saat selesai sholat jamaah, ternyata masih ada masyarakat kita yang tidak bisa mencukupi kebutuhan berasnya. Bagaimana sebaiknya di rumah kita daripada sisa nasi, bawalah sisa beras dari masjid ke masjid. Kami akan sediakan kotak beras di masjid. Masjid Jogokarya telah memiliki berbagai amal usaha, kajian umum dan keagamaan membuka wawasan bagi pengunjung. Para remaja betah di masjid mengkaji berbagai ilmu dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Di sini tidak saja memberikan solusi bagi warga yang kekurangan, tetapi juga memberikan kegiatan rekreatif di dalam maupun di luar masjid. Para takmir masjid, dewan kemakmuran masjid, jamaah masjid untuk dapat meniru Rasulullah SAW dalam pengelolaan masjid sebagai pusat kegiatan masyarakat, sebagai pusat pengembangan masyarakat dan perubahan sosial. Yang penting sekarang adalah gerakan penyadaran bahwa masjid tidak sekedar tempat sholat semata. Bukalah pintu-pintu masjid dan biarkan masyarakat luas memanfaatkannya, dan biarkan mereka memberikan kontribusi sekecil apapun untuk kemakmuran bersama. Jika suatu saat nanti tidak ada lagi gelak tawa anak-anak di antara saf sholat di masjid-masjid, takutlah akan kejatuhan generasi muda masa itu. Semangat pagi Indonesia. Baik, itu tadi gambaran dari Masjid Jogokarya seperti itu, dan beberapa poin inti sebenarnya jika kita ingin melihat seperti apa Masjid Jogokarya dikelola, itu sudah sebagaimana yang disampaikan oleh Kiai Jazir tadi. Intinya adalah keteladanan, intinya itu kita peka dengan persoalan-persoalan yang ada di masyarakat dan bagaimana masjid itu selalu hadir menghadirkan solusi di tengah-tengah masyarakatnya. Baik, secara sekilas kita coba sampaikan apa yang kita lakukan di sini, dan semoga nanti bisa kita sambung dengan tanya jawab nih. Baik, Bapak sekalian. Jadi kalau kita mengelola masjid kita ya, hakikat masjid ini kan tempat sujud sekaligus tempat mensujudkan masyarakat. Artinya masjid ini menjadi pusat kegiatan, masjid ini membentuk sikap dan perilaku dari jamaahnya. Kalau Bapak Ibu bertanya apakah kampung ini adalah kampung santri, jawabannya adalah bukan. Jadi tahun 66 ketika masjid ini berdiri, kampung ini adalah kampung yang banyak diantaranya itu dulu adalah kampung X begitu, dan sedikit yang beraktivitas di masjid apalagi sholat jamaah gitu. Tapi dengan perjalanan yang cukup panjang, kita jadikan masjid ini tempat rekonsiliasi, kita lupakan masa lalu apapun kemarin gitu ya, apapun yang kemarin di tahun 5 dan sebelumnya itu adalah tempat kembali kita adalah masjid begitu. Pelan-pelan alhamdulillah kemudian
kampung. Saat ini terdiri dari 4 RW dan 18 RT, ada sekitar 3.000 penduduk, ada sekitar 900 kakak. Ini yang kemudian dikelola oleh masjid yang namanya sama dengan kampungnya, yaitu Jogokarya. Nah, kita punya cita-cita untuk menjadikan masjid itu sebagai pusat peradaban masyarakat, pusat aktivitasnya masyarakat, dan satu-satunya cara untuk itu adalah mengembalikan masjid berfungsi sebagaimana fungsinya masjid di zaman Rasulullah SAW. Kalau kemudian kita melihat di dalam surat At-Taubah ayat 18, maka misi masjid itu seperti ini. Alhamdulillah, inama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama sholata wa ata zakat wa lam yakhsha illallah wa asa ulaika yakunu minal muhtadin. Jadi kita ingin mengelola masyarakat kita itu menjadi masyarakat yang beriman pada Allah dan hari akhir, kemudian senantiasa menegakkan sholat. Masjidnya maka kalau yang sholat sedikit itu nggak ada gunanya gitu ya. Jadi misalkan ada masjid ketika didirikan biayanya 10 miliar misalkan gitu, atau berapa tuh? 10 miliar. Jamaahnya ternyata cuma 10 orang, sangat mahal gitu ya. Satu orang berapa? 1 miliar, mahal sekali gitu, terlampau mahal. Jadi kita ingin masyarakat itu seperti apapun masjidnya, ayo sama-sama sholat jamaah. Ya, berikutnya yang ketiga adalah mensejahterakan masyarakat. Kenapa? Waktu ada zakat, para pemakmur masjid itu adalah orang-orang yang membayar zakat. Artinya apa? Mereka adalah orang-orang yang secara ekonomi itu berdaya. Karena itu tugas di dalam pengelolaan masjid kita, salah satu misi di dalam pengelolaan masjid kita, supaya jamaahnya itu menjadi para muzaki. Untuk menjadi para muzaki ya otomatis kita berdayakan ekonominya, gitu ya. Sehingga mereka termasuk orang-orang yang menjadi para pembayar zakat dan tidak berhenti sekedar sebagai penerima zakat, bukan sebagai mustahik, tetapi targetnya mereka menjadi para muzaki. Dan berikutnya dengan masjid kita membentuk sikap merdeka ya, tidak takut kecuali hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Masjid itu bebas mengekspresikan. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau kemudian kita ditanya kita mengelola masjidnya pengen apa, maka kita katakan masjid kita pengen makmur. Nah, ternyata ukuran kemakmuran masjid yang pertama kali dilihat adalah yang sholat jamaah jumlahnya berapa saf setiap kali sholat lima waktunya. Kalau di tempat kami pertama adalah waktu subuhnya. Kita mencita-citakan bahwa subuh kita di masjid kita itu setiap harinya sudah sebanyak sholat Jumat. Cita-citanya begitu. Tahun 99 ketika sholat Jumat di masjid ini 16 shaf, maka yang sholat subuh di sini 1,5 shaf. Kan ya jaraknya cukup jauh. Kemudian tahun 2019 itu kita membuat perencanaan begitu ya. Kapan ya suatu saat begitu subuhnya setiap hari itu sudah mencapai 16 shaf. Nah, ini sudah perjalanan berapa tahun? 20 tahun ya, 21 tahun. Alhamdulillah 16 shaf sudah terlampaui. Tapi jumatan di sini lebih banyak lagi gitu ya. Lebih dari 16 shaf. Setidaknya sholat subuh di sini itu sudah bisa menyaingi sholat subuh di masjid ini juga 20 tahun yang lalu yang sampai 16 shaf. Nah, sekarang ya seperti tadi nih Bapak Ibu sudah bisa menyaksikan dan menikmati sholat subuh di masjid Jogokarya. Berikutnya masjid makmur itu juga dilihat seberapa jauh masjid itu jadi sarana beraktivitas dan masyarakat merasakan kemanfaatannya. Salah satunya adalah masjid itu harus hadir di tengah masyarakat menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada di dalamnya. Kalau sampai ada satu masjid yang membuat masjidnya indah, kasnya banyak, tapi kemudian ada di antara warga tetangga masjid itu yang sampai nggak bisa makan, nggak bisa beras, sampai nggak bisa nyekolahin anaknya gara-gara biaya, sampai ada yang nggak bisa ke rumah sakit ketika sakit gara-gara biaya. Kemudian pengurus masjidnya diam saja, ini sebuah kezaliman. Jadi hati-hati, kita itu menjadi pengurus masjid itu bisa menjadi sekelompok orang yang zalim begitu. Ketika kita memegang kepercayaan dari masyarakat pengelola dana yang banyak di masjid kita, masjidnya sangat luar biasa, tapi kemudian kita diam saja begitu. Ketika ada di antara warga kita, terlebih jamaah kita sendiri yang sampai nggak bisa makan, nggak bisa nyekolahin anaknya, sampai nggak bisa ngantar keluarganya
ekstrim, ini jauh dari visi kemasjidan kalau seperti itu. Kita betul-betul bisa dianggap sebagai orang-orang yang dolim begitu ya. Masjid ngapain aja, bukan masjidnya diam saja ya. Pengurus masjidnya ngapain saja begitu. Dan berikutnya adalah peran masjid itu, seberapa jauh masjid itu dapat membentuk dan membimbing masyarakatnya. Alhamdulillah untuk Joko Karyan ini kita terus mencoba begitu ya, hadir di tengah-tengah masyarakat dengan seluruh persoalannya. Kita kalau ada yang apa kita santuni, kita sampai ada ATM beras yang mereka bisa mengakses beras tiap pekannya begitu ya. Dengan ATM sekali tag nanti ada 2 liter beras yang bisa dibawa pulang. Kita juga memberikan upaya semacam jaminan begitu kalau ada di antara anak-anak kita yang kesulitan untuk sekolah, ya pengurus masjid ini turut memikirkan setidaknya sampai lulus SMA kita ingin pastikan seluruh anak-anak jamaah kita itu sekolah sampai minimal selesai SMA. Tidak boleh ada yang tidak bisa sekolah gara-gara biaya. Ini insya Allah akan kita usahakan bersama, termasuk masalah kesehatan. Terutama nanti ada cerita seputar COVID gitu ya, sangat luar biasa yang dilakukan Masjid Joko Karyan untuk membackup masyarakat yang terbelit persoalan COVID luar biasa. Nggak cuma masalah kesehatan saja, sampai masalah ekonomi gitu ya. Ada yang sudah makan tabungan karena nggak bisa bekerja, ada yang sudah makan utang begitu ya, karena tidak bisa bekerja. Bagaimana kemudian masjid hadir memberikan solusi bagi persoalan ini. Yang sebagaimana saya jajah tadi, kalau masjid dikembalikan fungsinya sebagaimana zaman Rasulullah SAW, maka insya Allah masjid itu akan menjadi masjid yang makmur. Baik, yang paling penting pertama kali itu adalah ketika kita ingin mengelola masjid kita, itu mengubah cara berpikir kita. Yang ini kemudian akan mengubah cara bertindak kita di dalam mengurusi masjid. Ini yang hadirkan pengurus masjid dan juga jamaahnya, begitu ya. Ya ini yang harus diubah cara pikirnya memang semuanya ya. Masjid itu tanggung jawab semuanya, tidak hanya menjadi tanggung jawab pengurusnya. Yang pertama, kebanyakan kita mengelola masjid itu fokusnya adalah mengurusi bangunan. Padahal kita menjadi pengurus masjid itu bukan sebagai tukang bangunan. Tapi sebenarnya fokus kita kalau kita mengurusi masjid itu mengurusi jamaah begitu ya. Jadi perlu kita ubah. Kita itu mengurusi jamaah, bukan mengurusi bangunan. Bangunan, fasilitas dan seterusnya itu kita sesuaikan dengan kebutuhan jamaahnya. Kadang-kala ada di antara masjid-masjid itu lawang jamaah rutinnya aja cuma 1,5 shop, tapi nafsunya itu pokoknya masjidnya dibuat lantai 2, lantai 3 perlebaran, padahal jamaahnya ya cuma sedikit. Kenapa tidak digunakan dana yang sekian banyak itu untuk menghadirkan semakin banyak orang mau sholat jamaah di masjid? Jadi fokus kita itu ngurusi jamaah, bukan sekedar ngurusi bangunan masjid. Bangun masjid butuh biaya tinggi. Kemarin kami datang ke Bukit Tinggi gitu ya. Ada satu masjid sedang dalam proses pembangunan, sudah jadi begitu, hampir jadi, biayanya 48 miliar. Maka kami katakan kalau masjid ini mau makmur, dia butuh dana lebih dari 48 miliar. Iya, karena bangunnya sudah segitu. Mau makmurkan masjid, ngurus jamaahnya itu butuh dana yang lebih banyak daripada dana yang diperlukan untuk membangun masjidnya. Percaya nggak Pak? Nanti bisa kita lihat. Yang kedua, kita jangan berpikir seperti rahib ya. Rahib itu kan berpikir untuk diri kita sendiri. Yang penting saya bisa sholat dengan hikmah, dengan khusyuk dan seterusnya. Karena mungkin kita abai dengan kepentingan unsur-unsur masyarakat yang lain. Jadi misalkan anak-anak kalau di masjid malah dimarah-marahin. Kalian ribut aja, kalau ribut nggak usah ke masjid, hanya mereka nggak ke masjid. Ada orang datang bawa anak kecil ke masjid sudah ditulisi dia dilarang membawa anak kecil ke masjid. Jadi berpikirnya kayak rahib ya. Pokoknya masjid ini harus steril, masjid ini harus bening, masjid ini harus kayak kuburan, kira-kira begitu ya. Padahal masjid itu bukan sekedar tempat persiapan kita untuk masuk kubur, tapi masjid ini adalah tempat bagi kita untuk mencetak calon-calon pemimpin masa depan. Siapa mereka? Anak-anak kita itu. Kalau kemudian anak-anak kita itu tidak kita biasakan tidak mencintai masjid,
apa jadinya mereka ketika mereka nanti dewasa dan menjadi pemimpin bangsa ini. Jadi mestinya mindset kita ketika ngurusi masjid itu adalah dai. Kita akan ngajak setiap orang, warga kita, apapun caranya, yang penting mereka mau sholat jamaah di masjid. Nah ini kan dai, ngajak begitu. Dan bukan sekedar mengundang, bukan sekedar memeriahkan anda, tetapi betul-betul menghadirkan orang itu di masjid. Karena itu di sini disebut apapun caranya, gitu ya. Yang penting orang itu mau jamaah, mau dikasih sembako, mau dikasih beras, begitu. Mau apalagi dihidangkan makanan sampai 3.000 porsi, mau apapun, yang penting orang itu mau sholat jamaah di masjid. Nah ini dai begitu ya. Berikutnya ini juga penting karena kita mengurus masjid kita dari mindset ataupun cara berpikir penguasa. Penguasa kan gimana? Penguasa itu pokoknya bikin sekian aturan, apa-apa serba dilarang begitu ya, dilarang tidur di masjid, dilarang makan di masjid, dilarang pokoknya segala larangan gitu ya. Dilarang parkir kalau tidak mau sholat di masjid. Waduh, nonton parkir begitu. Baru pendatang sudah diurusi. Mohon maaf, mohon tidak parkir di sini kecuali kalau mau sholat di masjid. Pelit banget gitu ya. Orang mau numpang parkir di masjid aja, di masjidnya nggak boleh. Nah, mestinya cara berpikir kita itu adalah sebagai pelayan jamaah. Jadi kalau pelayan jamaah, maka yang kita utamakan itu adalah kepuasan jamaah. Istilah hakim itu orang datang ke masjid, dia merasakan kepuasan yang bertubi-tubi. Sejak dia datang, sejak dia merasakan nikmatnya sholat jamaah di situ, sejak fasilitas pendukungnya yang toilet, kamar mandi dan seterusnya, sampai kemudian layanannya ya, mungkin ketika ke masjid mendapatkan hidangan-hidangan dan seterusnya, maka dengan kepuasan yang bertubi-tubi inilah orang akan mau ke masjid tadi. Tapi ketika pertama kali masuk masjid kesannya menyebalkan gitu ya, menyebalkan tidak menyenangkan, ya jangan harap dia akan ke masjid lagi. Berikutnya yang juga perlu kita bangun ya cara berpikirnya, ngelola masjid itu memang harus totalitas dan bukan sambilan. Apakah 24 jam di masjid? Enggak. Saatnya kami ngantor ya kami ngantor, saatnya kami harus ke pasar untuk berdagang ya kami ke pasar. Tetapi saatnya kita itu ngurus di masjidnya, biasanya kalau sudah maghrib sampai malam sampai kemudian subuh, dan ini kita berpikir masjid itu maksimal gitu ya. Totalitas di sini. Jadi ngurusin masjid itu nggak bisa sambilan. Kalau sambilan ya hasilnya sambilan gitu. Tapi ketika masjid ini kita urusin dengan totalitas, maka hasilnya totalitas. Ada semacam guyonan di sini. Pak, Anda pekerjaannya apa? Oh, saya pekerjaannya ngurusin masjid. Sambilannya pengusaha. Seperti Pak Zabdimi ya. Dia ini kok ditanya ya pekerjaannya ngurusin masjid, tapi sambilannya sebagai pengusaha. Nah seperti itu. Ini juga direktur BUMD sama aja gitu ya. Ditanya ya pekerjaannya ngurusin masjid, tapi sambilannya direktur BUMD, kira-kira begitu. Guyonnya seperti itu ya. Untuk menunjukkan semangat bahwa untuk ngurusi masjid itu ya kita butuh totalitas. Baik Bapak Ibu sekalian, kita juga melihat poin-poin penting sekilas bagaimana ketika kita mengelola masjid kita supaya masjid itu betul-betul bisa makmur. Yang pertama, kita harus memahami kondisi masjid kita dan kondisi jamaah kita. Artinya kita itu punya peta, punya data tentang jamaah kita. Nah, alhamdulillah di sini ada data by address setiap orang yang tinggal di kampung Jogokarian ini berikut dengan kondisi-kondisinya ya, kondisi ekonominya, persoalan-persoalannya, anaknya berapa gitu ya, bahkan sampai golongan darahnya apa. Karena kita sering mendapatkan permintaan donor darah begitu, maka kita juga punya database donor darah. Ini ada pengelolaannya sendiri gitu. Siapa yang sudah ke masjid, siapa yang belum, kenapa belum ke masjid. Persoalan-persoalan ini harus dipetakan oleh pengurus masjid dan jamaah yang sudah berada di masjid, sehingga yang kita hadirkan di tengah-tengah masyarakat sebagai kegiatan masjid itu adalah kegiatan yang memang menyentuh kebutuhan masyarakat begitu ya. Kita ngerti kebutuhan masyarakatnya apa, itulah yang kemudian dihadirkan di masjid. Jadi kalau kita nggak paham kita jamaah ya, oh besok kita mau bakti sosial kemana? Ke ujung pantai sana gitu ya, atau ke ujung gunung sana gitu. Padahal tetangga masjid ini banyak sekali yang lebih perlu, lebih butuh untuk bakti sosial ini kan jadi aneh gitu. Ini pertanda kita nggak paham dengan kondisi jamaah kita. Kita mau kemana? Kita akan silaturahmi ke panti asuhan gitu, memberikan dana santunan anak yatim. Padahal di kampung sendiri banyak sekali anak yatim atau bahkan juga anak-anak tua apa yang sekolah saja sudah kesulitan. Jadi
Jadi, penting banget sekali lagi memahami kondisi jamaah kita sendiri. Ini yang pertama adalah pemetaan. Kami mencoba untuk membuat peta dakwah yang lebih detail, lebih rinci. Ini posisi masjidnya, kotak-kotak ini adalah kotak-kotak rumah warga. Kalau yang hijau ini berarti kotaknya warga muslim, kalau yang merah ini non muslim, gitu ya. Dan data-data ini kemudian dilengkapi siapa yang sudah ke masjid, siapa yang sudah haji, siapa yang sudah kurban setiap tahunnya, dan seterusnya dan seterusnya. Dari situlah kita bisa mengerti. Karena sebenarnya mengelola masjid ini salah satu yang akan turut mendukung suksesnya kemakmuran masjid itu adalah ketika kita bisa menemukan berbagai macam potensi dan kita mengelolanya. Ada itu apa? Tapi juga ada adunia. Bagaimana kemudian potensi adunia di masjid ini ketemu untuk mengcover perusahaan-perusahaan itu apanya? Ada orang-orang yang butuh pekerjaan, ada orang-orang yang membutuhkan pekerja, gitu ya. Bagaimana kemudian masjid mempertemukan? Ada jomblo-jomblo di sini. Bagaimana masjid itu juga mempertemukan, begitu ya? Iya gitu. Itu kan solusi yang kita hadirkan di masyarakat, begitu. Ada yang butuh itu, ada yang perlu itu, ditemukan di masjid kita. Nah ini termasuk peta yang perlu kita pahami tentang kebutuhan ketika jemaah ada di masjid, begitu ya. Yang orang tua, yang difabel, yang duafa, yang kaya, yang pemuda, yang anak, semuanya punya keperluan, punya kebutuhan. Namun ada di antara jamaah itu yang dia itu punya hambatan fisik ya untuk sholat di masjid. Jangan sampai hambatan fisiknya itu menjadi halangan baginya untuk sholat jamaah. Mohon maaf, misalkan ada di antara jamaah kita yang sudah bergantung pada kursi roda, maka pastikan betul bahwa masjid kita itu ramah dengan orang yang berkursi roda. Artinya kursi roda itu bisa masuk, naik ke dalam masjid. Sholat jamaah adalah berada di antara sosok yang lain. Jangan biarkan ada di antara jamaah kita kalau sholat jamaah itu terpaksa hanya bisa sholat di luar. Kenapa? Dia sudah bergantung pada kursi roda. Kalau Jumatan dia ke masjid, tetapi dia nggak bisa masuk ke dalam masjid. Jadi seolah dia jadi jamaah kelas 2 gitu ya. Banyak di antara pengelola masjid, pengurus masjid, desainer masjid itu yang menyesal ketika tuanya. Ya mungkin ketika muda sibuk ya banyak proyek dan seterusnya gitu. Dia berharap nanti ketika tua saya akan memakmurkan masjid yang sudah saya desain. Dia mendesain masjid 2 lantai sangat bagus begitu ya. Tapi karena kesibukannya dia belum bisa maksimal di masjid. Ternyata pada saat tuanya dia sudah tidak sanggup sholat dengan berdiri. Bahkan kemudian untuk naik tangga sudah nggak kuat. Akhirnya dia untuk naik ke masjid yang dia desain sendiri itu sudah nggak bisa. Makanya desainlah sejak awal masjid itu ramah dengan orang tua gitu ya. Jadi selalu kita sarankan sebaiknya lantai utama itu ya